Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Ewal Channel. Oke, jadi di video kali ini saya mau berbagi tips and trick atau juga tutorial bagaimana caranya mengatasi ikan mogok makan tapi rembesan sangat banyak di air. Oke, buat kalian para pemancing yang hobi mancing ikan mas di kolam renang atau juga di bak kamar mandi, saksikan video ini sampai dengan selesai, jangan di skip karena tentunya akan ada banyak manfaat buat kalian. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, sebelumnya saya kasih dulu disclaimer. Buat kalian para pemancing, tentu kejadian yang akan nanti saya sampaikan ini begitu familiar atau sering terjadi, sering dialami oleh kalian ketika kalian mancing di kolam ikan. Oke, yang pertama adalah situasi memancing ketika di pagi hari, di awal-awal ikan itu sangat mudah didapat, rakus memakan umpan kita, sehingga strike juga sangat banyak kita dapatkan. Ikan pun naik dan masuk ke dalam korang ya. Jadi kalau dalam suasana seperti itu, biasanya kita sebagai pemancing sangat bersenang hati. Akan tetapi pada satu kondisi terjadilah apa yang disebut dengan menda. Menda itu adalah situasi atau kondisi ikan tiba-tiba secara keseluruhan ya mogok makan atau berhenti memakan umpan yang kita berikan, sehingga strike pun tidak akan terjadi. Bukan hanya untuk kalian, tapi seluruh pemancing yang ada di kolam itu tiba-tiba sepi seketika, tidak terjadi strike. Ditambah lagi dengan hal yang sangat menyebalkan, walaupun tidak terjadi strike, udah sepi seketika itu, namun kita lihat di air itu banyak sekali rembesan-rembesan atau buih dari ikan itu sendiri. Ketika kita kejar dan kita kasih umpan, tetap saja ikannya tidak mau makan. Kalian mengalami guys hal seperti itu? Oke, kita lanjutkan saja ke penjelasannya. Kejadian menda atau mancing tanpa strike seketika itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya ikan memang sudah terlalu kenyang, kemudian yang kedua ikannya stres. Stres ini bisa juga diakibatkan oleh banyaknya umpan dengan aroma-aroma tertentu ya. Apalagi kalau kalian menggunakan bahan tambahan seperti esen. Kemudian yang ketiga adalah memang ikannya sudah mencurigai bahwa umpan tersebut bisa mencelakakan dirinya guys, atau yang kita kenal dengan sebutan ikan jaruh, ikan ketakutan. Nah, sementara rembesan itu memang benar menandakan bahwa di bawah air tersebut, atau tepatnya di bawah rembesan tersebut, ada ikannya. Tapi yang perlu kalian ketahui, tidak melulu rembesan itu menandakan ikan sedang mencari makan, tapi juga ikan stres, ikan celeng juga bisa terjadi rembesan. Di awal-awal kalau ikan celeng itu dia akan melumpur dulu ke bawah ya, ke dasar air, membuat buih-buih atau rembesan yang kemudian dia, jika dia tidak tahan, dia naik ke atas dan mengambang tergeletak menjadi bangkai ikan. Akan tetapi jangan salah guys, yang namanya ikan mas, kalaupun dia sudah begitu kenyang, tapi ikan mas akan tetap rakus memakan umpan. Beda halnya dengan ikan lele. Kalau ikan lele, kalau dia perutnya sudah kenyang, maka dia sudah mogok makan. Tapi kalau ikan mas, walaupun dia sudah kenyang dan agak sedikit kurang rakus, tapi dia akan tetap mencari makanan itu dan memakannya. Tergantung daripada makanan yang kita berikan, baik itu dari aroma, jenis umpan, dan juga seberapa besar umpan yang diberikan. Dalam kondisi menda, pokoknya kalian jangan stres dulu guys.
Hal yang paling biasa atau lumrah dilakukan oleh para pemancing adalah mencari umpan alami seperti jangkrik atau cacing atau juga ulat pisang ya, yang dimaksudkan agar supaya si ikan mau makan kembali atau tergoda dengan umpan yang kita berikan nanti. Trik demikian boleh juga kalian lakukan guys, walaupun kurang begitu efektif, tapi bisa saja sesekali ikan mau menyambar umpan alami yang kita berikan. Tapi guys, pada video kali ini saya secara khusus akan memberikan trik atau tips tutorial yang paling jitu untuk mengatasi ikan menda. Bagaimana caranya? Tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini, kalian like, juga kalian kasih komentar, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman sesama pemancing. Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya. Untuk mengatasi ikan menda, biasanya trik yang saya lakukan dan terbukti sangat ampuh adalah dengan cara, nanti kalian juga boleh lakukan trik ini ya. Yang pertama adalah saya memberikan umpan di kail itu hanya sebesar bulatan pelet apung. Jadi kita bulat-bulatkan ya, sebanyak sesuaikan dengan mata kail yang kita gunakan, kemudian kita tancapkan pada ujung mata kail. Kemudian tips yang kedua adalah kita menyeting pelampung menjadi dasaran ya. Boleh juga masih digunakan pelampung. Kalau masih digunakan pelampung, kalian setting ke bawah terus sampai sekiranya si umpan tersebut menyentuh dasar air, sehingga akan terlihat pelampung itu meninggi atau mungkin miring, bahkan mungkin juga terjatuh. Nah, biasanya dalam kondisi seperti itu, dengan trik yang seperti itu, ikan mau makan kembali, walaupun tidak sama seperti di awal-awal kita mancing ya. Sementara karakter yang akan terlihat dalam kondisi seperti itu, ketika ikan memakan umpan yang kita berikan dengan bulatan-bulatan kecil itu, ikan akan menyambar sekaligus, atau juga ikan hanya mengendus-ngendus. Dalam kondisi seperti itu, kalian harus benar-benar fokus memperhatikan pergerakan daripada senar atau pelampung. Dia bergerak sedikit, kalian tarik ya, kalau untuk yang gerakan-gerakan kecil. Sementara untuk yang langsung tiba-tiba lep, langsung nggak ada gitu, dia itu makannya sambil ketakutan. Makanya kalian juga nggak boleh lengah. Jadi ketika dia sudah lep gitu, kalian langsung sanggut aja, dan itu dipastikan akan mengait si mata kail di mulut ikan. Artinya ikan mau memakan umpan yang kita berikan. Kenapa harus dilakukan trik seperti itu? Maka penjelasannya adalah, yang pertama, ketika ikan membuat gelembung atau buih atau juga rembesan, kita bisa pastikan bahwa ikan tersebut posisinya bukan ada di tengah air, melainkan ada di dasar air. Sementara ikan kenyang, ikan stres, dan ikan yang sakit barangkali ya, itu kondisinya akan berada di dasar air. Untuk itu, maka pelampung itu harus disetting tidak tergantung, melainkan menyentuh daripada dasar air itu sendiri. Kemudian yang kedua, kenapa umpannya harus kecil-kecil? Bagi ikan yang cenderung sudah kenyang atau juga stres atau bahkan mungkin juga sakit, umpan yang biasa kita berikan dengan ukuran menutupi mata kail itu sudah kurang begitu efektif lagi, bahkan sudah sangat mengenalinya. Sehingga merubah ukuran umpan yang kita berikan menjadi jauh lebih kecil akan menjadi sangat efektif. Kecurigaan bagi ikan yang jaru akan hilang, dan buat ikan yang kenyang masih mau memakan karena cenderung umpannya terlihat sangat kecil. Oke guys, demikian tadi penjelasan yang saya sampaikan. Semoga tutorial atau tips juga trik ini bermanfaat buat kalian ya. Yang jelas ini adalah sesuai dengan pengalaman pribadi dan pengalaman beberapa pemancing. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.